Halo guys, ya kenalin aku Yoga ya, mas-mas kabupaten yang kerja remote di Kabupaten Malang ya, di bagian selatan, cukup pelosok guys ya. Di sini aku mau sharing beberapa hal yang mungkin pernah aku alamin atau pernah aku pelajarin buat temen-temen yang relate nih buat hal kayak gini. Ngerasa gak sih kalau kerja full time itu bikin kita itu sulit jadi lebih produktif? Terutama kalau kerjaannya itu gak sesuai sama passion kita guys. 8 jam per hari udah kita habisin buat kerja, belum lagi kalau kerjanya onsite, 1 jam buat berangkat, 1 jam buat pulang ya, 10 jam guys. Nah itu yang aku alami dulu, gak ada sisa waktu gitu. Sulit lah lebih tepatnya untuk masukin hal-hal yang produktif buat diri kita sendiri gitu. Alih-alih buat side hustle ya, jadi buat kasih input informasi ke diri kita aja, itu sulit teman-teman. Nah, karena aku pernah ada dalam posisi tersebut, aku mau share beberapa hal yang, kebiasaan kecil sih sebenarnya, tapi itu bermanfaat banget hingga hari ini, yang bisa bantu aku buat pivot karir gitu ya. Barangkali itu bisa ngebantu teman-teman yang lagi ada di posisi yang sama gitu. Nomor satu, aku tuh, pernah di momen tuh suka dengerin musik banget kalau berangkat sama pulang kerja, di jalan ya sambil motoran, sampai suatu hari aku tuh pengen coba itu, berusaha 1% lebih baik lah daripada hari ini atau hari kemarin. Jadi podcast tuh jadi alternatif buat aku gitu, kayak podcast podcast edukatif lah, itu sangat membantu banget, apalagi buat hal-hal yang mungkin kalian kepo dan kalian cari beberapa, orang yang berpengalaman dalam bidang yang kalian kepoin gitu atau yang kalian juga tertarik. Karena, perjalanannya kan hampir 1 jam gitu guys ya. Jadi cari podcast yang long form itu sangat bermanfaat guys, karena pembahasannya pasti komprehensif gitu. Nah di situ itu aku akhirnya tahu beberapa hal kayak dapat insight lah ya, kayak content creating itu gimana, terutama masalah finansial ya, karena finansial itu krusial banget buat orang yang gajinya di bawah UMR. Meskipun uangnya belum ada, seenggaknya itu pengetahuannya udah ada dulu gitu. Jadi, banyak insight yang aku dapat dalam 1 jam perjalanan pulang ya, dan 1 jam perjalanan pergi. Yang nomor 2 itu coba deh kalian tuh baca artikel ya. Ini background-nya sih karena aku gak terlalu suka baca buku teman-teman, dan sering ngantuk sih kalau baca buku sebenarnya. Jadi, coba pilih artikel dulu, karena bacanya mungkin cuma habisin 2 sampai 6 menit lah per judul. Kan bisa daftar akun di Medium, di situ banyak banget artikel yang helpful, di situ juga banyak banget ya artikel dalam bahasa Inggris. Kalian juga bisa coba nulis atau journaling keseharian kalian di sana. Kalian juga bisa kayak, subscribe newsletter lah dari orang-orang yang mungkin kalian itu interest-nya sama. Kan mereka kayak pendahulu kita lah ya, yang udah nyobain hal-hal yang kita sukai lebih dulu daripada kita. Nah, nanti kalian bakal dapat insight tuh dari mereka. Dan enaknya itu kalau newsletter tuh dikirim ke email kalian guys, jadi pasti ke-notice sih. Kalau aku sih case-nya pasti ke-notice. Nomor 3, nah coba setting algoritma sosial media kalian. Ya meskipun kita, ngomongnya sibuk, tapi kalau buat sosmed nggak tahu kenapa itu ada terus guys waktunya. Itu coba, kalian setting algoritma dengan, kurangin ya following yang kurang bermanfaat ya. Ganti dengan, influencer-influencer atau edukator yang ketertarikannya sama di bidang kalian. Itu lumayan membantu banget karena kita itu nyisipin informasi-informasi yang biasanya kita itu tiba-tiba spend waktu banyak di depan Instagram atau Threads, kita itu anulir ya dari informasi yang sampah banget jadi lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir, coba jangan takut untuk lebih kepo, guys. Kalau di otak kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin iseng atau remeh, itu coba, kalau dulu sih googling ya, tapi sekarang udah ada AI, guys. Itu sangat mempermudah kalian buat, brainstorm ya. Buat kalian juga yang mungkin nggak suka baca buku ya, males juga baca artikel, nah AI ini bisa ngebantu banget karena kalian, bakal pasti dijawab deh. Tanpa, repot-repot nyari, buku atau artikel yang sesuai dan jangan lupa untuk pastiin sumbernya ya, guys, ya, karena jawabannya itu pasti ada sumbernya tuh di bawah. Itu kalian cross check lagi biar, informasinya lebih akurat buat diri kalian sendiri. Ya mungkin itu aja tips-tips yang aku jadiin kebiasaan dan ngebantu banget terutama buat, waktu aku karir switch. Semoga bisa membantu dan kedepannya bisa share-share hal yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman di sini, oke.